Di Stable Diffusion, kita bisa pakai gambar untuk menghasilkan gambar baru yang disebut image to image. Pertama, kita butuh workflow-nya, pencet W di keyboard, terus di bagian Browse Example Templates, pilih yang image to image. Ini basic workflow dari image to image. Terus tinggal masukin aja gambar yang mau kita pakai, tinggal di drag gambarnya ke bagian load image, pilih checkpointnya, terus setting parameternya kayak biasa. Semakin rendah nilai denoise, artinya gambar yang dihasilkan nanti semakin mirip ke gambar dari input. Semakin tinggi denoise, artinya hasil gambar akhirnya nanti semakin berbeda dari gambar aslinya, atau semakin freedom. Coba generate dulu, nggak pakai prompt, terus di denoise yang rendah. Hasilnya hampir sama persis kayak gambar awalnya, ini karena denoise-nya di 0,27. Sekarang coba denoise-nya dinaikin ke 0,79. Gambar yang dihasilkan jadi lebih berbeda dari gambar inputnya. Cuma di sini gambar yang dihasilkan masih memiliki elemen yang sama dari gambar input, bentuk rambutnya masih mirip, pakaiannya masih mirip, dan komposisi gambarnya juga masih sama. Sekarang coba masukin prompt. Misalnya a woman looking at viewer. Terus front profile 60 tahun. Sekarang coba generate. Hasilnya jadi a woman 60 years old dengan komposisi gambar yang masih sama kayak gambar inputnya. Kita bisa juga pakai sketsa gambar untuk image to image. Misalnya di sini gue ada gambar coret-coret dari Photoshop, cuma pakai brush biasa untuk bikin komposisi. Coba pakai gambar yang ini. Terus masukin prompt. Kalau hasilnya belum sesuai, kita bisa roll lagi. Jadi image to image untuk mengubah gambar input menjadi gambar yang baru dengan elemen yang berbeda, sambil mempertahankan komposisi dasar dari gambar input. Selanjutnya, untuk edit bagian tertentu dari gambar, kita bisa pakai inpainting. Dan untuk menjalankan inpainting, kita butuh model khusus dari inpainting. Walaupun model biasa bisa dipakai untuk inpainting, cuma seringkali hasilnya nggak seakurat model inpainting. Jadi download dulu modelnya dari Civit AI. Kalau udah di-download, buka folder ComfyUI, paste model inpaintingnya di bagian model, terus checkpoint. Setelah itu balik ke ComfyUI, terus buka Manager, Custom Nodes Manager, terus cari Crop and Stitch. Terus tinggal install aja node-nya. Kita bisa klik di nama node-nya, otomatis ngebuka source node-nya ke GitHub. Scroll sedikit ke bawah. Terus di sini ada workflow-nya, tinggal di-download aja. Kalau udah, workflow-nya tinggal di-drag aja ke ComfyUI.
Terus tinggal di drag gambar yang mau kita inpainting. Klik kanan di gambar, terus open Inmax Editor. Di sebelah kanan ada thickness, ini untuk mengatur ukuran brushnya. Kita bisa juga pencet Alt di keyboard, sama klik kanan di mouse, terus geser ke kiri mouse-nya untuk memperkecil ukuran brushnya. Dan geser ke kanan untuk memperbesar ukuran brushnya. Klik kiri untuk brush, dan klik kanan untuk menghapus brush. Misalnya di gambar ini gue mau kasih kacamata, terus tinggal di brush di bagian tempat kacamatanya. Setelah itu tinggal di save. Terus tinggal masukin prompt-nya. Terus pilih checkpoint yang tadi, atur juga parameternya. Terus parameter inpaint-nya, di paling atas ada konteks expand pixel, memperluas area sekitar max untuk pengambilan sampel. Defaultnya 20 pixel. Terus yang di bawahnya konteks expand factor. Kalau di sini 1,2 berarti diperluas 120%. Di bagian blur max pixel untuk memperluas max blur di bagian tertentu. Defaultnya 16. Parameter ini penjelasannya kita bisa lihat di GitHub-nya tadi di bagian parameter. Yang perlu diperhatiin di sini di bagian mode. Kalau pakai model Stable Diffusion 1.5 pilih yang range size. Kalau pakai SDXL bisa pilih yang pore size. Terus coba langsung aja generate. Sekarang dia pakai kacamata. Jadi inpainting untuk edit bagian tertentu dari gambar berdasarkan prompt. Di Stable Diffusion ada juga outpainting untuk menambahkan elemen baru di luar batas gambar. Di Node ini kalau mau pakai outpainting tinggal ditambahin aja outpainting, extend image for outpainting. Terus tinggal disambungin kabelnya dari image sama max, disambungin sebelum inpainting, dari load image sebelum inpainting. Terus gambar yang tadi di copy, dipaste aja ke load image. Terus gue coba expand 25% ke atas. Terus coba generate. Itu basic-basic dari inpainting dan outpainting. Di Node ini ada opsional context max, ini bisa dipakai untuk specify konteks area tambahan. Misalnya gue contohin pakai gambar yang baru, copy paste node-nya, yang di bagian max, masukin ke opsional konteks max. Terus open Inmax Editor, ini gambar naga yang tadi gue generate. Gue contohin ilangin satu ekor di naganya karena ini menurut gue agak aneh. Terus gambar yang bawah, tandain aja di sekitar maskingnya tadi untuk memberikan konteks tambahan. Kalau udah, masukin prompt-nya. Terus coba generate. Sekarang ekor keduanya jadi hilang, terus gambarnya ke expand 25% ke atas. Ini gabungan outpainting sama inpainting. Terus gambar ini bisa dipakai lagi untuk dasar
in painting sama out paintingnya lagi. Misalnya ini gue copy lagi gambarnya, terus taruh ke gambar pertama sama gambar kedua. Karena maskingnya udah nggak ada, berarti ini cuma out painting. Coba expand lagi ke kanan. Kanan 1,5. Terus masukin prompt. Ulang lagi prosesnya kayak tadi. Terus coba generate. Terus coba lagi di expand lagi ke kiri karena ekornya kepotong. Ulangi lagi prosesnya kayak tadi. Coba expand lagi ke kiri. Terus coba generate lagi. Sekarang hasilnya jadi lebih sesuai sama konsep yang gue mau. Kalau udah, workflow-nya bisa di-save di ComfyUI di kiri atas, terus pencet Save atau Ctrl S di keyboard. Jadi kalau mau pakai workflow-nya tadi tinggal diklik aja.